Selamat berjumpa untuk kita semua di mata kuliah IPA kelas tinggi dengan saya sendiri, dosen adik-adik sekalian. Hari ini di pertemuan kelima, seperti yang tertera di RPS kita akan membahas media pembelajaran dan perangkat pembelajaran untuk pembelajaran IPA di sekolah dasar. Tentunya sebelum kita lanjut lebih dalam membahas media, kita harus mengerti dulu apa konsep belajar. Bahwa belajar itu adalah proses interaksi yang terjadi antara manusia dengan lingkungannya, sehingga akan terjadi perubahan perilaku. Itulah konsep daripada belajar. Nah, tentunya ketika seseorang melaksanakan kegiatan belajar akan menghasilkan hasil belajar, perubahan yang relatif permanen, dan dihasilkan dalam bentuk perilaku yang terdiri dari aspek kognitif, kemudian afektif, dan juga psikomotorik seperti yang disampaikan dalam teorinya Bloom. Ketika kalian menentukan diri kalian ingin menjadi seorang guru, tidak terlepas dari kata mengajar dan pembelajaran. Karena seorang guru dalam mengajar itu, dia harus menyediakan seluruh fasilitas atau sebagai fasilitator. Kemudian yang diperlukan dalam pembelajaran. Nah, jadi tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ketika kalian menjadi guru, sehari-hari tidak terlepas dari kata mengajar. Jadi mengajar itu sendiri adalah bagaimana kalian akan menciptakan kondisi agar terjadi proses belajar. Sedangkan pembelajaran lebih menggambarkan bagaimana usaha guru untuk membuat proses belajar pada siswanya. Nah, jadi dalam pembelajaran itu terjadi kegiatan mengajar, tetapi dalam pembelajaran itu kalian akan bagaimana proses menyediakan perangkatnya, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana untuk mengamati kalian, itulah yang disebut dengan pembelajaran. Nah, jadi peranan guru tadi, karena guru itu seorang pengajar, dia akan menyediakan, menunjukkan, dan membimbing serta memotivasi siswa untuk berinteraksi secara aktif dari berbagai sumber belajar. Nah, berarti kalian, para mahasiswa sekalian yang menjadi seorang guru, harus mengerti apa sumber belajar. Nah, sumber belajar itu sendiri adalah semua sumber atau baik berupa data, berupa orang maupun benda yang dapat digunakan untuk memberikan kemudahan belajar bagi siswa. Jadi menurut prosesnya kita membagi dua, ada yang sengaja dirancang dan ada yang langsung digunakan. Yang dirancang atau kita sebut dengan learning resource by design. Sedangkan sumber belajar yang langsung dimanfaatkan, learning resource by utilization. Jadi sumber belajar meliputi yang pertama itu adalah pesan. Ada pesan yang akan disampaikan berupa ide, fakta maupun informasi. Ada orang, yaitu bisa saja sumber belajar itu ada dari guru, pustakawan maupun dosen ataupun pelatih. Kemudian ada orang yang belajar bersumber dari bahan atau software. Kemudian ada alat, kemudian ada teknik, kemudian ada latar. Itulah yang terjadi proses belajar itu sendiri. Dengan demikian, tentunya kalian harus mengetahui tentang media pembelajaran. Nah, jadi media itu terjadi. Kalau kita membahas media, tadi kan ada pesan yang mau disampaikan dari komunikator kepada komunikan, si pemberi pesan kepada penerima pesan. Jadi perantaranya itulah kita sebut media atau medium. Jadi media berasal dari bahasa Latin, yaitu medium, yang artinya segala sesuatu yang dapat mengantarkan informasi dari si pemberi kepada penerima informasi. Nah, tentunya dalam pembelajaran itu, usaha guru untuk membuat proses belajar pada siswanya yang disadari dan dilakukan untuk suatu tujuan berupa tingkah laku yang diharapkan. Itulah konsep pembelajaran ketika kita belajar dengan media pembelajaran ini. Sehingga pada hakikatnya
proses komunikasi dan interaksi akan terjadi antara guru dan siswa. Jadi kalau kita lihat dalam proses belajar mengajar itu kan ada yang disampaikan itu adalah pesan, sehingga sumber pemberi pesan itu adalah guru, si penerima pesan adalah siswa. Berarti ada proses komunikasi yang akan diberikan oleh si guru kepada si siswa, sehingga terjadi perubahan tingkah laku atau perilaku baik kognitif, afektif, dan psikomotorik. Untuk menyampaikan pesan itu, untuk memudahkan perlu sarana pembantu, sehingga itulah yang kita sebut dengan kehadirannya media pembelajaran. Nah, jadi media pembelajaran itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim kepada penerima, sehingga dengan adanya media nanti akan membangkitkan keinginan dan motivasi siswa. Selain itu, media pembelajaran akan merangsang pikiran, perasaan, perhatian, serta minat siswa, sehingga terjadi proses belajar mengajar yang lebih interaktif atau aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Nah, ini nanti akan kalian diskusikan apa perbedaan media pendidikan dengan media pembelajaran. Kemudian apa pula perbedaan antara alat peraga, alat bantu, dan alat bantu audiovisual. Nanti kalian sampaikan di e-learningnya, itu akan saya tampilkan nanti bahan ini. Nanti akan saya kasih waktunya untuk mengerjakan ini. Silahkan berdiskusi sesama temannya. Oke. Jadi penggunaan media dalam pembelajaran itu tentu harus disesuaikan dengan tujuan, yaitu berupa penetapan isi dan metode yang digunakan. Apakah hanya melibatkan guru saja, guru dan media saja, sehingga akan diberikan kepada si siswa. Inilah siklus bagaimana kita merancang sebuah media yang sangat sederhana kepada siswa kita. Tentu media apa yang sesuai untuk memberikan pengalaman belajar kepada si siswa, itulah inti pokok yang harus kita kerjakan ketika kita memilih suatu media. Jadi seperti yang kita ketahui kan, proses perubahan pengalaman itu kita tadi memberikan informasi kepada siswa. Yang sulit itu kan untuk melakukan sesuatu yang bersifat abstrak, sehingga dengan hadirnya media kita akan memberikan pengalaman yang abstrak menjadi karya yang konkret melalui kegiatan-kegiatan seperti dari kerucut pengalaman Edgar. Silahkan dibaca di buku-buku tentang media pembelajaran. Nah, jadi manfaat media dalam pembelajaran itu sudah ada saya kasih bahannya nanti, yaitu tentang menyampaikan materi pembelajaran dapat diseragamkan. Selain itu, proses pembelajaran menjadi lebih jelas dan menarik. Proses pembelajaran menjadi lebih interaktif, akan menghasilkan efisiensi dalam waktu dan tenaga. Kemudian selanjutnya, manfaat selanjutnya itu adalah akan meningkatkan kualitas hasil belajar siswa. Dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja seperti yang saya lakukan sekarang. Kemudian menumbuhkan sikap positif siswa untuk belajar. Kemudian merubah peran guru ke arah yang lebih positif dan produktif. Sehingga dengan ada media tadi kan, kalau zaman dulu itu kan teacher berpusat kepada guru, sekarang sudah berpusat kepada siswa. Terjadi proses interaktif dua arah dengan adanya media. Jadi kalau secara praktisnya dapat menjadikan pelajaran abstrak menjadi lebih konkret. Kemudian dapat mengatasi kendala ruang dan waktu seperti yang kita alami. Kemudian mengatasi keterbatasan indera, menyajikan objek-objek yang langka dan bahaya ke dalam kelas. Dengan adanya media itu kan, misalkan untuk barang-barang yang berbahaya, misalkan untuk merangkai seri dan paralel, misalkan kan memegang listrik itu bisa menjadi suatu hal yang berbahaya, tapi dengan media bisa kita buat menjadi tidak berbahaya. Misalkan membuat harimau, misalkan nggak mungkin selamanya kita pergi ke kebun binatang gitu, kira-kira begitu ya. Nah, misalkan di sini kita melihat mempelajari otak, kan nggak mungkin kita harus membedah otak, mempelajari planet kita harus ke ruang angkasa. Nah seperti itulah manfaat praktisnya untuk adik-adik sekalian.
Oke, ini silahkan dibaca di buku Sardiman ya. Oke, jadi media itu ada media grafis, media 3 dimensi, media proyeksi, kemudian ada beberapa pendapat lagi. Silahkan saya percepat slide ini, silahkan dibaca nanti di buku-buku yang sudah ada di judulnya. Nah, oke, kita lanjut media grafis atau visual. Jadi ada ketentuan untuk menyajikan media grafis, yaitu visible, mudah dilihat oleh seluruh siswa. Kemudian ada jiwa interestingnya atau menarik, dan sehingga tidak membosankan. Kalau boleh tampilannya simple, sederhana, singkat dan jelas. Useful, yaitu dipilih dengan benar sesuai dengan sasaran. Akurat, yaitu bahwa isinya benar-benar tepat sesuai dengan sasaran. Kemudian harus masuk akal. Kemudian tersusun dengan baik dan sistematis. Jadi ada beberapa media grafis, yaitu ada berupa gambar, sketsa, bagan, diagram, grafik, poster, dan kartun. Kemudian ada media audio, seperti halnya media audio, yaitu berupa rekaman. Contohnya media audio itu yaitu rekaman tentang pembelajaran bahasa Inggris, boleh. Kemudian tentang mendengarkan cerita atau dongeng. Tentunya harus memperhatikan karakteristik mata pembelajaran, mata pelajaran ya. Kemudian audiovisual, yaitu gabungan dari media audio tadi dengan visual, seperti dalam bentuk video. Perlu kami memilih media, kan gitu kan, berarti memerlukan memilih media itu ada kriteria yang harus kita lakukan dalam memilih media. Seperti yang saya sampaikan tadi, contoh, tidak semua media itu dapat digunakan untuk materi, berarti tentunya harus ada kriteria untuk memilih media. Yang pertama, kita harus ada pertimbangan tentang tujuan yang ini capai, kemudian sasaran, karakteristik yang dipilih, kemudian waktu pembuatan dan penayangan, serta biaya. Selain itu, kita cek juga ketersediaan perangkat yang diperlukan ketika kita menggunakan media, konteksnya, dan juga mutu media. Sedangkan untuk prinsip pemanfaatan harus dilihat kelebihan dan kekurangannya. Gunakan media seperlunya, jangan berlebihan, harus dapat membawa aktif siswa. Kemudian rencana yang matang tentang strategi dan teknik penggunaan. Hindari penggunaan media sebagai selingan penghabis waktu. Nah, itu dia prinsip-prinsip pembuatan media. Ada kesederhanaan, ada kesatuan, penekanan, keseimbangan grafis dan bentuk, serta warna. Selain itu, lingkungan juga bisa dimanfaatkan sebagai media atau sumber belajar. Yaitu ada beberapa keuntungan yang dihasilkan: menghemat biaya, praktis, memberikan pengalaman secara nyata sesuai dengan kebutuhan si siswa, pembelajaran yang aplikatif, komunikatif, serta memberikan pengalaman langsung. Prinsip pembuatan media dengan memanfaatkan lingkungan, bahwa dibuat berdasarkan fungsi dan sesuai dengan kebutuhan. Intinya, memberikan pemahaman akan konsep tertentu. Ketika kita menjadikan lingkungan sebagai sumber pembelajaran, akan mampu mendorong kreativitas siswa untuk bereksperimen atau bereksplorasi langsung. Tetapi tentunya harus mempertimbangkan faktor keamanan. Kemudian prinsip selanjutnya, bahwa dengan memanfaatkan lingkungan dapat digunakan secara individu maupun berkelompok, mudah digunakan, bahan gampang ditemukan, kemudian jenis media tentunya akan kita sesuaikan dengan perkembangan siswa. Itulah prinsip pembuatan media yang memanfaatkan lingkungan. Nah, kita tadi banyak cerita tentang media pembelajaran. Tentunya media pembelajaran itu akan digunakan oleh guru dan siswa. Nah, apa manfaatnya kepada guru? Bahwa bagi guru, penggunaan media akan memberikan pedoman arah dan tujuan, menjelaskan struktur, konsep, dan tata urutan pengajaran, memberikan kerangka yang sistematis, memudahkan mengendalikan pengajaran, membantu kecermatan dan ketelitian, meningkatkan kualitas pengajaran. Untuk si siswa,
meningkatkan motivasi belajar, memberikan variatif dalam pembelajaran, struktur konsep yang akan sangat mudah dipelajari oleh siswa, menyajikan inti-inti dari informasi, merangsang cara berpikir yang logis dan sistematis, serta memberikan situasi pembelajaran yang rileks tanpa tekanan. Nah, ketika nanti kalian akan menjadi guru, tentunya ada beberapa hal yang akan kalian lakukan ketika menganalisis kebutuhan media. Nah, selanjutnya untuk tugas kalian di minggu ini untuk mahasiswa sekalian, bisa dipilih antara yang saya tampilkan, ada poster, carta, gambar, skema, peta, konsep untuk dibuatkan tentang media pembelajaran untuk satu topik di pembelajaran IPA kelas tinggi, yaitu kelas 4 sampai kelas 6, apakah itu dalam bentuk konsep, dalam bentuk poster, chart, gambar atau skema, serta peta konsep. Dipilih nanti dari yang 5 ini dan hasilnya di PDF kan, selanjutnya di upload di link pertemuan yang saya sediakan nanti. Oke, dengan demikian silahkan nanti di upload, waktunya 1 minggu. Dengan demikian kita ketemu untuk topik pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, salam sehat untuk kita semua.